Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ilma tawhatan lil-nufus wa hadiyan ilal haq wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh anqazana wa salaka bina tariqal hidayah wa akhrajana minaz zulumati ila nuril tauhid wal hurriyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan Bapak-bapak pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan, yang saya muliakan Bapak-bapak para pimpinan cabang Muhammadiyah Sugiyo beserta seluruh ortok, yang saya muliakan para sesepuh, para tokoh perserikatan Muhammadiyah Ranting, Bedingin, dan seluruh ortok, yang saya muliakan Bapak Sekretaris Desa Bedingin dan pengurus takmir Masjid An-Nur serta Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah, hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam suasana silaturahim, taklim, dan menggerakkan perserikatan Muhammadiyah, karena memang Muhammadiyah itu adalah suatu gerakan. Mudah-mudahan taklim silaturahim kita pada hari ini mendapat rahmat dari Allah, mendapat berkah dari Allah, dan pada akhirnya mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua PJM tadi, bahwa moto kita ini kan fastabiqul khairat. Kita ini selalu diajak untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan di Muhammadiyah, lahan yang paling subur untuk fastabiqul khairat. Maka agar fastabiqul khairat ini terus bisa kita lestarikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kepada kita. Mari kita mengkaji surat Yasin ayat 68. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala yaqilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami kembalikan ke asal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak memikirkan? Surat Yasin 68 ini, kalau kita menjawab pertanyaan Allah, afala yaqilun, kita akan mendapat 3 nasihat dari Allah. Dan nasihat itu ternyata arahnya adalah fastabiqul khairat. Allah bertanya, sekaligus di dalam pertanyaan itu Allah memerintahkan kepada kita. Mengapa mereka tidak memikirkan? Berarti kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk memikirkan umur yang selalu bersama kita, yang pada saatnya umur itu akan pisah dengan kita. Maka nasihat Allah pertama setelah
kita mampu menjawab pertanyaan Allah afala yaqilun adalah bahwa umur itu kalau semakin bertambah, sesungguhnya jatah hidup kita ini berkurang. Kalau menyadari bertambahnya umur dengan jatah hidup yang semakin berkurang, maka tidak ada langkah lain kecuali fastabihul khairat. Orang hidup itu seperti gerak jalan sehat. Semakin jauh meninggalkan start, semakin dekat menuju finish. Apalah yaqilun. Begitu kita menjawab pertanyaan Allah itu, kita bergegas, tidak ada waktu tanpa fastabihul khairat. Umur ini seperti es batu, dipakai atau dibiarkan, es batu itu meleleh mencair. Pertanyaan, kalau es batu itu sudah mencair, harganya berapa? Namun sebelum es batu itu mencair, kalau kita isi susu kental manis, kita tambahi madu, kita tambahi durian, ditambah degan, ditambah stroberi, ditambah sirup, harganya berapa? Mahal. Lah umur itu harus diisi dengan itu semua, agar umur ini tidak mencair seperti es batu yang tidak ada konconya. Maka es batu itu harus dikasih konco yang banyak. Nah, umur ini juga harus diisi berbagai amal kebajikan, sehingga harga umur kita ini menjadi bernilai. Nah, itulah fastabihul khairat. Nasihat Allah yang kedua, kalau kita menjawab pertanyaan Allah afala yaqilun, kalau umur itu bertambah, semua anugerah Allah itu dikurangi. Begitu umur bertambah, jatah hidup berkurang, kesehatan menurun, kekuatan menurun, pendengaran menurun, penglihatan semakin kabur, gigi satu persatu tanggal, meskipun itu dokter gigi. Telinga, hidung, tenggorokan menurun, meskipun dokter spesialis THT. Nah, kalau semuanya menurun, lantas apa yang harus kita lakukan? Jawab pertanyaan Allah afala yaqilun, mengapa mereka tidak memikirkan? Nah, kalau kita memikirkan bahwa semakin bertambah umur, semuanya dikurangi oleh Allah, maka yang harus kita lakukan tiga. Satu, syukuri rahmat yang tersisa. Tinggal berapapun rahmat itu bersama kita, tetap syukuri, sehingga sisa rahmat itu menjadi rahmat yang barokah. Tapi kalau dikufuri, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Yang kedua, hadapi realitas hidup apa adanya, bahwa semakin tua, semakin umur, semuanya oleh Allah dikurangi. Bapak Ibu ketika muda makan gedodong dicetirkan pintu itu langsung enak. Sekarang ketika gigi sudah mulai tanggal, apa berani makan gedodong satu lucing bisa? Dulu makan tebu tidak pakai pisau karena giginya masih sempurna. Sekarang tidak berani makan tebu. Dulu ngaji diajak berapa jam saja, biaya saja. Sekarang baru 10 menit itu sudah banyak yang selonjor, yang sender, yang pijat-pijat, gini-gini. Nah itu kan ayat Allah. Ayatnya dalam surat Yasin 68, ayat kauniyahnya
maka syukuri rahmat yang tersisa, terima kenyataan hidup itu dengan sifat qanaah. Karena memang semakin tua itu tidak semakin bertambah sehat, tidak semakin bertambah kuat. Itu omong kosong. Obat-obat yang disponsorkan itu omong kosong. Yang harus kita kuatkan itu yang nomor 3 itu. Kalau kita menjawab pertanyaan Allah, mengapa mereka tidak memikirkan? Kalau kita mikir, lakukan kompensasi positif. Umur boleh menurun, kekuatan boleh menurun, kesehatan boleh menurun, umur boleh berkurang, pendengaran, penglihatan semuanya turun, tapi iman harus naik, ibadah harus meningkat, amal soleh harus istiqomah, akhlak semakin baik. Kalau kita melihat orang semakin umur kok imannya semakin menurun, kegemarannya cuman kemusyrikan, khurafat, tahayul, tempatnya tidak di masjid tapi di pasar rakit, di pasar burung. Terus yang didapat nanti apa? Untuk isi umur itu apa? Karena itu umur berkurang, kesehatan menurun, kekuatan menurun, lakukan kompensasi positif. Iman harus naik, ibadah harus semakin istiqomah, akhlak harus semakin baik, amal saleh harus semakin meningkat. Kalau 4 ini kita tingkatkan, kita mewujudkan ayat fastabiqul khairat. Nah, yang ketiga, afala yaqilun, mengapa mereka tidak memikirkan? Surat Yasin 68 ini mengandung nasihat bahwa hidup itu berjalan menuju mati. Hidup ini berjalan pasti menuju mati. Dan itu harus disadari, bukan untuk ditakuti. Dengan menyadari itu, kita hidup ini sibuk mengumpulkan bekal untuk menghadapi mati. Dengan satu kesadaran, mati itu biar tidak menakutkan, tapi dipersiapkan. Kesadaran yang harus dibangun 2. Pertama, bahwa kematian itu tanda kesempurnaan hidup manusia. Mengapa? Karena kalau manusia tidak mati-mati malah nggak sempurna. Sama dengan kelahiran seorang bayi itu tanda sempurnanya hidup bayi. Karena kalau bayi itu tidak lahir-lahir malah tidak sempurna. Justru bayi meninggalkan rahim untuk lahir ke dunia itu menunjukkan sempurnanya bayi. Kalau sampai bayi tidak lahir-lahir, tidak segera meninggalkan rahim, malah tidak sempurna. Kan Bapak Ibu belum pernah dengar ada berita bayi sampai brengsek di rahimnya ibu. Apa ada? Begitu waktunya lahir, dia lahir. Itu tanda sempurnanya bayi. Yang kedua, kematian itu proses perpindahan hidup. Jadi sesungguhnya manusia itu hidup terus. Di rahim ibu ya hidup. Jatah hidup di rahim ibu habis, harus pindah hidup di dunia. Namanya pindah dari rahim ke dunia ini, namanya lahir. Begitu di dunia, habis masa tinggalnya, harus lahir ke akhirat, menjadi penghuni akhirat, meninggalkan dunia. Jadi sesungguhnya hidup ini sebuah perpindahan. Dari rahim pindah ke dunia, namanya lahir. Dari dunia pindah hidup ke akhirat, namanya mati. Kenapa? Meninggalkan dunia untuk hidup di akhirat.
Lahir meninggalkan rahim untuk hidup di dunia, mati meninggalkan dunia untuk lahir hidup di akhirat. Maka kenikmatan akhirat itu harus menjadi target kita. Kalau kenikmatan di rahim ibu berapa sih? Makanan tergantung yang dimakan ibunya. Ruangannya sempit, waktunya pendek. Begitu lahir di dunia, ruangannya besar, yang disediakan makanan tidak terhitung. Bapak ibu sekarang ini bisa makan apa saja. Buah-buahan, segala buah-buahan sekarang ada dan cenderung tanpa musim. Saat di rahim ibu, bapak ibu nggak bisa makan jeruk, minum Cleo, makan pisang nggak bisa. Tapi begitu di dunia telak-telak saja. Nah, begitu nanti habis masa tinggal di dunia, di akhirat itu lebih lagi. Karena itu jangan mengorbankan kenikmatan di akhirat hanya mengejar kenikmatan di dunia. Nah, untuk mengejar kenikmatan abadi di akhirat, disitulah perlu fastabiqul khairat. Sehingga progres hidup kita ini semakin meningkat terus, tidak tetap saja, tapi ada perubahan ke arah yang lebih maju. Apalagi tekad kita ini kan menjadikan Islam berkemajuan, ya harus maju terus, maju, meningkat, berinovasi. Maka ke depan agar kegiatan ngaji kita ini selalu inovatif, saya sudah sering mengharap di berbagai pengajian di mana-mana, mumpung Masjid An-Nur lagi direnovasi, mohon siapkan IT harus disiapkan, LCD harus disiapkan, segala perangkat yang terkait dengan ya streaming YouTube segala macam. Ke depan harus begitu. Dan jamaah itu sebaiknya dikasih blok note biar nulis. Karena apa? Pengajian itu seringkali mantuk-mantuk ketika mendengar, keluar dari pengajian beber kabeh lali kabeh gitu. Oleh karena itu perlu dibekali blok note pimpinan ranting Muhammadiyah begini. Biar nggak dingin terus, kata Pak Sek desa tadi, Pak Sekretaris Desa. Biar tangannya bergerak, karena kata Ali bin Abi Thalib, ilmu itu seperti binatang liar, untuk menjinakkan ditulis, sehingga ilmu itu tidak lepas. Karena kalau lupa sewaktu-waktu bisa buka tulisan, gelem buka. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita berinovasi, berkemajuan, meningkatkan kualitas semua aktivitas, ya pendidikannya, ya keilmuannya, ya ibadahnya, ya amal-amal sosial dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini makna dari fastabiqul khairat. Karena itu mari kita kelola umur kita. Nah, kalau umur kita ini ingin semakin meningkat kualitasnya, amalannya semakin banyak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk membangun hayatan thayyibah, untuk membangun kehidupan yang baik. Dasar perintah itu ada di dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, dalam keadaan
akan beriman, sungguh kami akan memberikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibatan. Dan sungguh kami akan memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, yakni surga. Maka semua amal soleh kita itu dihargai surga oleh Allah. Semua kebaikan kita itu akan diberi kehidupan yang baik, namanya hayatan thayyibah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar hidup kita ini hayatan thayyibah harus ada basicnya, harus ada fondasi awal. Di dalam Al-Quran kita menemukan banyak ayat yang berhubungan dengan thayyibah. Kalau kita ingin hayatan thayyibah, mulailah hidup itu yang dimakan halalan thayyibah. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah apa saja yang ada di muka bumi ini yang halal dan thayyib, yang halal dan baik. Lantas Allah melarang, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan mengikuti langkah setan. Sesungguhnya langkah dan budaya setan itu menyesatkan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Surat Al-Baqarah 168 ini, kalau kita perhatikan, manusia dalam hal makan akan menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, kalau manusia itu makan mengikuti perintahnya Allah, yang dimakan hanya halalan thayyibah saja, maka dia menjadi pengikut Allah. Dia menjadi Abdullah, hambanya Allah, karena mentaati perintahnya Allah. Namun, kalau dalam urusan makan menghalalkan segala cara, berarti dia pengikut setan dan dia menjadi abdus syaitan. Satu ayat sudah membedakan mana hambanya Allah dan siapa yang menjadi budaknya setan. Karena itu segala sistem ekonomi yang bernuansa kapitalis, apakah itu riba, apa itu renten, ngambil hak orang lain, korupsi, manipulasi, markup, semuanya adalah pengikut setan, jamaahnya setan, dan selalu berjamaah bersama setan. Namun kalau kita ini selalu halalan thayyibah, kita menjadi Abdullah, hambanya Allah. Dan memang Allah menciptakan manusia dan jin dan manusia hanya untuk mengabdi taat kepada Allah. Maka kita mendapat predikat sebagai Abdullah. Nah, kalau sudah halalan thayyibah, insya Allah kita akan meraih hayatan thayyibah. Hidup menjadi baik. Contoh, lebah itu karena yang dimakan baik, dia menjadi binatang yang baik. Yang ditebarkan adalah madu, karena yang dimakan sari bunga. Lalat karena yang dimakan itu kotoran yang ada di sampah, kotor dan menjijikkan, maka yang ditebarkan penyakit. Orang yang makan makanan halalan thayyibah, hidupnya baik seperti lebah. Dan orang yang dimakan haram, hidupnya jelek, rendah,
seperti lalat. Dan kalau sudah wataknya seperti lalat, lalat itu sampai kiamat nggak akan pernah bisa menerima nasihat bahwa sari bunga itu baik. Nanti bapak ibu bicara sama lalat, mau makan sari bunga, bagaimana? Mau nggak? Enggak mau. Karena apa? Sudah terlanjur matanya hanya melihat kotoran. Mata lalat tidak informat untuk melihat sari bunga. Nah karena itu kalau orang sudah hidupnya serba haram, serba syubhat, tidak akan menjadi hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah hanya diraih oleh orang yang dimakan halalan thayyibah. Lanjutannya, kalau yang dimakan halalan thayyibah menjadi hayatan thayyibah, anak keturunannya menjadi zurriyatan thayyibatan. Zurriyatan thayyibatan. Bapak Ibu nanti baca surat Ali Imran, ayatnya cari sendiri. Kalau saya tunjukkan ayatnya nanti kena enggak ngaji. Cuma 200 ayat cari sendiri. Paling 5 menit tadi gitu. Nanti akan ketemu zurriyatan thayyibatan. Dan itu hubungannya dengan keluarga Imran. Karena suratnya di surat Ali Imran. Sesekali saya tak membuli jamaah. Bapak Ibu, jadi kalau yang dimakan itu baik, kemudian hidupnya menjadi baik, insya Allah otomatis keturunannya adalah zurriyatan thayyibatan, keturunan yang baik. Karena semua merupakan tahap-tahap seperti anak tangga. Kalau yang dimakan halal thayyibah menjadi hidupnya hayatan thayyibah, anak keturunannya menjadi zurriyatan thayyibah, anak keturunannya. Maka mustahil anak menjadi zurriyatan thayyibah kalau hari-harinya dikasih konsumsi dari penghasilan yang haram. Tidak mungkin menjadi zurriyatan thayyibah kalau yang dimakan orang tuanya itu hasil yang tidak halal. Nah, kalau orang tuanya saja darah dan dagingnya tumbuh dari harta haram, lantas anaknya juga dikasih makan hasil haram, dari mana bisa menjadi zurriyatan thayyibah? Ini bukan konsep, bukan teori, tapi petunjuk langsung dari yang maha menghidupkan kita. Nah, karena itu runtut banget loh ini. Hayatan thayyibah, halalan thayyibah, zurriyatan thayyibah. Nah, puncaknya apa? Kalau 3 zuriyat, 3 thayyibah tadi sudah kita miliki, maka kita dan anak cucu kita menjadi bangsa yang membangun baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu surat Sabah. Nanti cari mulai ayat 10 sampai 30. Biar ngaji untuk akademik. Jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu baru bisa dibangun oleh orang yang makannya halalan thayyibah, hidupnya hayatan thayyibah, anak keturunannya zurriyatan thayyibah, maka menjadi sumbangan besar terwujudnya baldatun thayyibah. Mengapa? Negeri baik itu ditentukan siapa bangsanya. Negeri itu wadah. Wadah itu baik dan buruk tergantung siapa yang mengisi wadah. Dalam surat Sabah itu Allah berfirman baldatun thayyibah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negerimu adalah negeri yang baik. Mu itu bangsa.
Mu itu bangsa, negerimu adalah negeri yang baik. Negeri yang baik itu direkomendasi oleh Allah karena bangsa penghuni negeri itu bangsa yang baik. Maka negeri tidak akan baik kalau bangsanya bukan bangsa yang baik. Contoh, Bapak Ibu bangun rumah, arsitektur Spanyol, perabot rumah tangga itu barang mewah. Tapi ketika yang menghuni itu kambing, namanya apa? Kandang Spanyol. Kandang Spanyol, separuh nyolong. Kalau bangunan rumah itu berarsitektur Spanyol, perabotnya lux, modern, tapi kalau yang menghuni itu orang sakit, nah, tanyakan Pak Jusbanya yang bangun rumah sakit apa? Namanya rumah sakit, bukan rumah Spanyol lagi, karena yang menghuni orang sakit. Apalagi kalau yang sakit itu sakit jiwa, ono tambahannya, yaitu rumah sakit jiwa. Gone wong mengong itu tambahan. Oleh karena itu, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu produk dari bangsa yang makannya halalan thayyibah, hidupnya hayatan thayyibah, anak keturunannya zuriatan thayyibatan, maka hasilnya membangun bangsa menjadi baldatun thayyibah. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersama anak kita harus menjadi orang yang soleh dan solehah. Kita agar jadi orang soleh, maka kita harus mengamalkan amal soleh. Karena tanda orang soleh itu amalannya amalan soleh, bukan maksiat, dosa dan kemungkaran. Nah, anak-anak yang zuriatan thayyibatan juga anak soleh. Jadi kalau orang tuanya soleh, harapannya melahirkan anak yang soleh dan solehah. Maka Bapak Ibu, mari kita menjadi hamba Allah yang berkualitas. Kita ini sudah pernah disindir oleh seorang pengamat. Dia mengatakan gini, ini mestinya dicatat kalau bawa catatan. Kalau tidak bawa catatan, ya nanti alamat oleh istilah telah dari Mesir. Bapak Ibu, ada 4 bangsa. Ada 4 bangsa, masing-masing punya ciri spesifik. Beliau mengkritik dengan bahasa Jawa. Wong Londo noto negoro, ya kan? Wong Cina noto bondo, ya kan? Wong Arab noto roso, ya kan? Wong Jawa noto boto. Halo? Ini kritikan tajam. Wong Londo noto negoro, hampir produk undang-undang hukum itu paling hebat Londo, kecuali Londo ini, Londo Jawa, Londo Blakonan, mulus depan bendol buli, lain. Jadi Belanda itu negara yang pandai sekali memproduk hukum perundang-undangan. Stadtblad itu peninggalan Belanda yang dipakai oleh pengadilan kita. Londo noto negoro, makanya menjajah di negara kita sampai lama karena pinter noto dengan cara dudungkan dan tempera kan, termasuk itu notonya. Cino noto bondo. Saya nggak usah terangkan itu nanti. Pak Sekretaris Desa senyum-senyum sama ya kan noto bondo, meskipun menghalalkan segala cara, tidak akan mencapai hayatan thayyibah kan.
wong Arab napa rasa. Oh, makannya kambing guling, sapi guling, kerbau guling, onta guling. Akhirnya berguling. Ya. Nah, yang nesiku wong Jawa napa gotong. Agar tidak itu yang kita alami, maka Bapak Ibu lakukan 6 langkah. Ini kudu ditulis. Kalau ngaji sama saya harus nulis pokoknya. Alhamdulillah, tulis di HP ya. Bukan kata hapus. Bapak Ibu, kalau ingin menjadikan kita zuriatan thayyibatan, zuriatan thayyibatan, keturunan yang baik dari orang tua kita, dan kita melahirkan keturunan yang baik dari kita, maka lakukan 6 langkah. Dan 6 langkah ini sudah tersedia di Lembaga Pendidikan Perserikatan Muhammadiyah. Apa yang diaturkan Majelis Dikdasmen tadi betul. Mari kita buktikan. Kalau ingin menjadi zuriatan thayyibatan qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama, pertama, salimul aqidah. Tanamkan akidah yang benar, iman yang benar, tauhid yang murni, dan itu hanya Perserikatan Muhammadiyah yang ngajarkan. Liyane losgon, ngeblok. Karena apa? Sekarang ini kemusyrikan semakin dilestarikan dalam rangka uri-uri ajaran leluhur. Insya Allah yang komitmen mentauhidkan iman kita itu hanya pendidikan yang ada di Perserikatan Muhammad. Salimul akidah. Anak harus ditanamkan untuk berakidah yang bersih dari kemusyrikan. Akidah yang selamat hanya bersumber dari kalimat thayyibah la ilaha illallah. Hanya salimul akidah. Maka segala pemikiran, perilaku yang mengarah kepada sinkritisme, pencampuran antara iman dengan kemusyrikan hendaknya difilter, hendaknya disaring, jangan sampai merusak fitrahnya anak kita. Itu yang pertama, yaitu salimul akidah. Kita tanamkan akidah yang selamat, yang bersih. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berat hati mengajak hijrah Nabi Ismail yang masih menyusui ibunya dari Palestina ke Mekah. Hanya untuk apa? Menyelamatkan iman biar tidak kotor oleh kemusyrikan, di mana manusia saat itu nggak tahu siapa Tuhannya, sehingga membuat patung, memahat patung berhala, kemudian dikasih nama. Kalau di zaman jahiliyah namanya Lata, Uzza, Manat, Hubal. Nah, maka ini harus kita luruskan bahwa Tuhan yang berhak disembah itu Tuhan yang menciptakan, bukan Tuhan yang diciptakan. Tuhan yang berhak disembah itu Tuhan yang menciptakan kita, bukan kita yang menciptakan Tuhan. Lah, patung berhala arca itu tuhan-tuhan yang diciptakan. Nah, itu bukan Tuhan. Apa? Hantu. Tuhan itu menciptakan, bukan diciptakan. Maka berhak disembah karena Dia yang menciptakan kita. Lah, pemikiran iman seperti ini nggak dimiliki oleh orang musyrik. Muhammadiyah tampil untuk membersihkan akidah Islam dari berbagai bentuk syirik, khurafat, dan tahayul. Maka semua yang berbau tahayul itu sudah dihentikan. Anak kita jangan sampai ditulari itu. Mimpi begitu bangun, cakap-cakap membuka primbon. 1000 tafsir mimpi. Kenapa nggak baca tafsir Al-Quran? Kok malah sibuk buka primbon? 1001 tafsir mimpi. Begitu ketemu ahli togel diramesi, woi nomor sinyal itu ini
anak harus kita sterilkan dari segala macam kemusyrikan, khurafat dan takhayul. Ini langkah pertama, yaitu salimul aqidah. Yang kedua, shahihul ibadah. Shahih itu benar, shahih benar, lawannya khoto. Shahih itu benar, al-ibadah itu ibadah. Jadi anak-anak kita bersama kita harus mengkaji bagaimana ibadah yang shahih itu. Ibadah itu dikatakan shahih kalau ada 3 syarat. Pertama, ada yang memerintahkan dan ada yang memberi juknis. Yang memerintahkan Allah, petunjuk teknisnya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka harus ittiba Rasul, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sholat misalnya, Allah perintahkan aqimi sholat, dirikanlah sholat. Rasul merespon, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi sholat itu harus berdasarkan perintahnya Allah dan sesuai dengan contoh dari Rasulullah. Maka kalau orang sholat, bacaan Fatihahnya diganti bahasa Indonesia, arti surat Al-Fatihah yang dibaca, sedangkan lafaz Al-Fatihah tidak dibaca, maka tidak termasuk shollu kama ra'aitumuni usolli. Kenapa? Karena Rasul menegaskan, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Lah Fatihah itu mulai dari alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Tidak termasuk sholat. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah itu baru dikatakan shahih kalau yang perintahkan jelas. Kemudian tata caranya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat itu, ibadah itu dikatakan shahih kalau dikerjakan ikhlas mardhotillah. Karena kalau riya menjadi tidak bernilai, tidak berpahala, tidak mendapat balasan. Karena sudah dihanguskan oleh pamernya. Itu yang kedua, ikhlas mardhotillah. Jadi yang pertama ada perintah dan ada contoh. Kalau nggak ada perintah, nggak usah melaksanakan. Yang kita laksanakan hanya yang diperintahkan saja dan ada yang memberi contoh. Kalau enggak, jatuhnya bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, menjadi sia-sia. Ibadah harus ikhlas mardhotillah, semata-mata mencari ridhonya Allah. Yang ketiga, istiqomah. Istiqomah itu kalau dari aspek pelaksanaannya yaitu rutin, ajar, itu istiqomah, kontinu. Namun istiqomah itu dari aspek maknawiyah itu ada kesinambungan antara ibadah ritual dengan ibadah sosial. Jadi sholat misalnya, bacaan sholat itu sesungguhnya latihan untuk bertutur kata baik. Karena semua doa yang kita baca di dalam sholat itu ucapan baik semua. Ibu bapak cek, apa ada doa sholat yang jelek? Tidak ada. Semua doa di dalam sholat latihan agar kita bertutur kata baik. Maka setelah sholat, tutur kata kita, komunikasi kita harus sebaik seperti bacaan sholat yang kita baca, sehingga nyambung. Itulah istiqomah.
antara ibadah ritual dengan perilaku sosial yang bernuansa sholat itu. Karena itu jangan sampai ada kesenjangan. Jangan sampai ada kesenjangan yang kemudian dinilai oleh masyarakat. Sakjane yo sholat, tapinya itu yang banyak biasanya. Sakjane yo sholat pisan, tapi lambene gak tau mincem. Tahu pernah dengar kata-kata itu? Melek motornya ya melek lambene, nggak boleh kan? Kenapa? Sudah sholat, jangan sampai. Mestinya sesudah sholat itu lisannya sebaik doa-doa yang dibaca di dalam sholat. Mestinya begitu. Itu namanya istiqomah. Istiqomah ajak dalam melaksanakan ibadah dan ajak pula antara ibadah ritual dengan ibadah sosial. Dan memang Bapak Ibu, ciri ketiga ini berat. Imam istiqomah itu berat. Karena yang ringan itu istirahat. Istirahat itu paling ringan. Baca istiqomah itu abote gitu. Nah Bapak Ibu itu. Jadi kalau kita ingin menjadi zuriatan thayyibatan, anak keturunan kita juga zuriatan thayyibatan, lakukan shahihul ibadah. Jadi yang pertama salimul aqidah, shahihul ibadah. Yang ketiga akhlakul karimah. Langkah ketiga ini berat. Karena apa? Untuk membangun akhlakul karimah itu harus mulai dini, mulai usia dini, usia anak-anak. Agar apa? Terjadi proses pembiasaan dalam jangka waktu yang panjang. Karena itu Profesor Dr. Ahmad Amin mengatakan akhlak itu al-adatul irodah. Akhlak itu keinginan yang dibiasakan. Keinginan baik dibiasakan, terus dibiasakan, diberi teladan. Maka kita semuanya harus memberi teladan, membiasakan kebaikan, sehingga anak-anak akan meniru kita, mencontoh kita, menjadikan kita sebagai role model. Role model itu contoh yang harus, yang patut diteladani. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, role model kita adalah Rasulullah SAW. Kenapa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhlak Rasulullah itu akhlak yang direkomendasi oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Jadi yang merekomendasi akhlaknya Rasul itu langsung Allah, bukan malaikat. Langsung Allah menyatakan. Karena itu kita harus menjadikan Rasul sebagai suri tauladan kita, dan orang tua harus menjadi suri tauladan buat anak-anaknya agar anak keturunannya menjadi zuriatan thayyibah. Kita prihatin Bapak Ibu, kalau anak lebih meneladani Doraemon, lebih meneladani Shinchan, lebih meneladani Batman, Superman, Naruto. Lah bapakmu ya apa le? Film topak. Wah. Nah kalau begitu dari mana anak mendapat sumber akhlakul karimah? Orang tua harus menjadi uswatun hasanah bagi anaknya. Maka perilaku orang tua harus menarik, sehingga punya daya tarik untuk dicontoh oleh anaknya. Kalau orang tua tidak punya daya tarik, anak lebih mencontoh orang lain. Ya kalau yang dicontoh itu baik, kalau yang dicontoh tidak baik. Zamannya Smackdown itu loh, anak TK ada yang di Smackdown sampai lepok-lepok itu. Itu karena apa? Mencontoh itu orang-orang yang Smackdown. Nah karena itu anak tabiatnya mencontoh, kita harus tampil menjadi sosok yang patut dicontoh oleh anak kita.
Maka kita ini sudah punya sebenarnya ing ngarsa tulodo. Nah sayangnya sekarang ini ing ngarsa gak ada yang jadi tulodo. Sudah ada Pak, kita punya ing ngarsa tulodo, ing madya mangun karsa tuturi hadayani. Lalu sekarang yang di ngarsa itu bejat kabeh. Lambene yo bejat, pikirane yo sesat, gitu kan? Bapak kan ngikuti orang ribu-ribu itu kan tambah ribu-ribu. Ya Allah, kok ada ya manusia kayak gitu? Bapak ngikuti Abu Gosok kan? Tapi kan gosok-gosok itu kan? Kok ada ya manusia kayak gitu? Oh iya, ya kembalinya ke fulus. Ya karena itu nggak akan menjadi hayatan thayyibah kalau yang dimakan haram. Kalau yang dimakan halalan thayyibah, hidupnya mesti hayatan thayyibah. Itu pertanda bahwa perutnya sudah terlalu banyak makan harta haram, ya kan? Sehingga nggak bisa menjadi hayatan thayyibah. Boro-boro nanti melahirkan zuriatan thayyibah, nggak bakalan. Sampai lali maksudnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka jadilah kita uswatun hasanah. Itu yang nomor 3. Langkah yang keempat adalah al-amal al-ijtimai. Al-amal al-ijtimai itu artinya kita ini harus membudayakan amal sosial. Anak-anak kita ini harus kita biasakan bertawun, saling tolong menolong. Sesekali kalau ulang tahun anak-anak di sekolah, ajaklah ke panti asuhan untuk makan bersama dengan anak-anak yatim. Ajak ke YPAC, tunjukkan, nah kamu diberi rahmat Allah yang tidak terhingga. Organ tubuhmu sempurna, lihat itu. Saudaramu yang seusia kamu sudah nggak punya orang tua, dia cacat lagi. Itu metode ndudut rasa namanya. Metode merogoh rasa. Anak langsung kita tunjukkan untuk tumbuh watak sosialnya agar punya tabiat ta'awun, saling menolong, peduli, empati, simpati kepada siapapun. Dan di Perserikatan Muhammadiyah itu sudah dijalankan. Berapa panti asuhan seluruh Indonesia yang dikelola Muhammadiyah. Itu dalam rangka apa? Membina al-amal al-ijtimai, mengasah amal sosial. Karena Bapak Ibu, orang ibadah ritualnya baik, tapi kalau ibadah sosialnya jelek, nggak bakalan baik. Rasulullah SAW bersabda, ma amana bihi man bata sab'an wa jaru jayun wa huwa ya'lamu bi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu kalau semalaman tidur nyenyak karena kekenyangan, sedangkan tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Wa huwa ya'lamu bi, dia tahu tapi tidak mau tahu. Artinya orang itu kalau egois, individualis, mementingkan dirinya sendiri, tidak mereken kesulitan orang, Rasul menyatakan ma'amanahi, tidak termasuk orang yang beriman kepada. Dengan begitu tidak diakoni sebagai umat Rasulullah SAW. Mengapa? Egois, individualis, mau mementingkan dirinya sendiri. Maka kita harus membangun watak sosial anak lewat apa? Langkah keempat, al-amal al-ijtimai. Sampai langkah keempat ini Muhammadiyah punya wadah. Salimul akidah, Muhammadiyah punya peran. Shahihul ibadah, ibadahnya orang Muhammadiyah itu mengikuti ittiba Rasul, bukan ahlul bid'ah. Ahlul ittiba. Kemudian yang ketiga, akhlakul karimah. Yang keempat, al-amal al-ijtimai. Ini saya ulang-ulang biar Bapak Ibu agak dong gitu loh. Nanti nggak gampang lupa. Meskipun saya sudah mulai mengiring ini,
Karena ceramahnya serta di motor terus. Kalau nggak saya motor, bapak ngantuk, tekluk gitu. Otak mantuk kok mau gedek kan bisa. Yang keempat, sekarang yang kelima. Qawiyul ilmi, qawiyul ilmi. Kalau kita ingin memiliki hayatan thayyibah dan zuriatan thayyibah, kita harus menguatkan ilmu, membekali anak dengan ilmu secara maksimal. Namanya qawiyul ilmi, kekuatan ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita renung. Saya waktu merenungi itu cukup gemetar. Mengapa? Saat Allah mengajarkan Nabi Adam itu nama-nama benda, ya kan? Wa 'allamal Adamal asma'a kullaha, ya. Saya surat Al-Baqarah saya tunjukkan sekarang 31, Pak. Nanti biar langsung mantap ini. Nah, jadi Nabi pertama yang diajari Allah adalah nama-nama benda. Berarti apa? Ilmu kan? Jadi Allah tidak membekali harta kepada Nabi Adam, tidak membekali pangkat dan jabatan, tapi dibekali dengan ilmu oleh Allah. Al-Baqarah 31. Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu pertama Al-Alaq 1-5 apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa itu artinya? Ilmu. Jadi Nabi pertama dibekali ilmu oleh Allah, Nabi terakhir Khatamul Anbiya wal Mursalin juga dibekali ilmu oleh Allah. Itu artinya kita harus perang melawan kebodohan. 700 tahun dunia ini mengalami jahiliyah karena apa? Tidak dibimbing oleh seorang nabi. Karena itu begitu Allah mengangkat Rasulullah SAW sebagai nabi dan rasul terakhir, dibekali dengan ilmu, suruh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi Rasulullah itu dibekali ilmu oleh Allah, Nabi Adam dibekali ilmu oleh Allah. Maka kita kalau ingin menjadi manusia yang bermartabat, milikilah ilmu, baik kita maupun anak keturunan kita. Bapak Ibu, saya tunjukkan manfaat besarnya apa. Man salaka tariqan yaltamisu fihi man sahalallahu lahu tariqan minal jannah. Barang siapa yang mencari ilmu dimudahkan oleh Allah masuk surga. Jadi Bapak Ibu duduk di sini sekian jam ini itu sudah pendaftar calon penghuni surga. Karena apa? Majelis taklim itu taman surga. Saking mulianya orang yang duduk di majelis taklim sampai malaikat itu memberikan perhatian khusus. Malaikat mendoakan kepada Allah agar orang yang duduk di majelis taklim diberikan rahmat oleh Allah, agar orang yang duduk di majelis taklim diampuni dosa-dosanya oleh Allah, agar orang yang duduk di majelis taklim diberkahi oleh Allah, baik yang ngantuk maupun yang melek. Dapat semuanya. Aku sampai menira ya, tetap kan juga ada buat. Aku ada toko Malang ya, disuruh dekat penuh gitu. Mari ke salah, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi endingnya itu luar biasa. Sahallallahu tariqan ilal jannah, diberikan kemudahan oleh Allah masuk surga. Dan di dunia, sambut tadi itu bujoy banget. Kalian disuguhi minum ya kopi bisa loh, apa gitu. Bujoy tak bujoy. Pakai suara ini cukup sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang mari kita buktikan. Orang berilmu itu dikejar harta, sedangkan orang yang tidak berilmu itu mengejar harta. Tolong renungi. Sekarang saya buktikan. Sama-sama ngangkat batu, antara kuli batu dengan dokter yang ngangkat batu ginjal, hasilnya beda.
Halo? Halo? Kulit batu, ngangkat batu truk 100.000. Sedangkan dokter yang ngangkat batu ginjal itu enggak abot Pak, ruangannya ber-AC, ya kan? Yang bedah itu asistennya. Sudah lapor dok, batu ginjalnya sudah kelihatan baik, datang ke tempat diambil 20 juta. Podo batu ini Pak, antara ngangkat batu ginjal dengan batu kali bedor kali Pak. Bedanya apa? Ilmu. Orang berilmu itu dikejar harta, sedangkan orang tidak berilmu soro ngejar-ngejar harta. Maka hidup ini harus mencari ilmu, dan di Perserikatan Muhammadiyah disediakan lahan itu. Lembaga pendidikan Muhammadiyah ini memberi kontribusi besar terhadap pembangunan pendidikan nasional kita. Kewalahan pemerintah Pak menyediakan media pendidikan. Perserikatan Muhammadiyah memberi kontribusi besar terhadap gerakan mencerdaskan bangsa. Alhamdulillah, matur suwun Pak Sekretaris Desa luar biasa. Masih muda pakai manku Pak. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir sudah 1 jam 5 menit saya ceramah. Yang terakhir yang ke-6, qawiyud du'a. Kalau ingin menjadi hayatan thayyibatan, kalau ingin meraih dzurriyyatan thayyibatan, kuatkanlah doa. Doa itu energi spiritual dan tidak masuk akal doanya. 3 pemuda yang terjebak di dalam gua itu mustahil bisa keluar. Karena nggak punya alat, nggak punya linggis, nggak punya ganco, nggak punya pencok. Tapi dengan kekuatan doa, 3 pemuda tadi berdoa mohon dikeluarkan dari gua itu. Akhirnya pintu gua membuka pelan-pelan. Akhirnya jalan. Nggak masuk akal. Kemudian Nabi Yunus ketika berada di perutnya ikan, itu doa pertaubatannya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu terus yang dibaca oleh Nabi Yunus. Allah berfirman, wahai ikan, kamu bukan kuburannya Nabi Yunus. Berarti apa? Ikan tidak boleh membunuh Nabi Yunus. Andai kata ikan itu mengunyah tubuhnya Nabi Yunus, gelepung Pak, kayak rempeyek diremet-remet gitu. Karena ikannya kan besar, Nabi Yunus bisa masuk. Tapi Allah berfirman, karena Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Allah berfirman, ikannya saya nggak usah sebutkan, nggak enak. Ikan, kamu bukan kuburannya Nabi Yunus. Berarti apa? Ikan itu dilarang Allah membunuh Nabi Yunus. Akhirnya ikan itu hanya sebatas sebagai punishment ya, hukuman karena Nabi Yunus itu. Nah Bapak Ibu, itu kekuatan doa. Sekarang kekuatan doa yang paling spektakuler itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sebelum dikaruniai anak itu selalu memohon Robbi habli minas sholihin. Jadi mendoa untuk minta anak yang soleh jangan ketika sudah diberi anak. Sebelum dikaruniai putra, orang tua itu harus rajin Robbi habli minas sholihin. Robbi habli minas sholihin. Akhirnya apa? Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Allah berikan kabar gembira akan dikaruniai seorang anak yang berhati lembut, berarti penyabar, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Begitu Nabi Ismail dibawa hijrah ke Mekah, doanya Nabi Ibrahim apa? Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan
minas samarat Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi bizakin inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihi warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ketika Nabi Ibrahim mau meninggalkan istri dan putranya yang masih menyusui itu, Nabi berdoa, ya Allah, saya letakkan sebagian keturunan saya di tempat yang tandus, tidak ada tanaman di sekelilingnya, di dekat rumahmu yang diberkahi. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, yang demikian itu agar supaya mereka taat melaksanakan sholat. Doanya Nabi Ibrahim liyuqimus shalah, bukan agar mereka jadi anak yang berpangkat, berharta, tapi Rabbana liyuqimus shalah. Padahal masjid belum dibangun, Ka'bah masih fondasi, air Zam-Zam belum ada karena baru ditemukan oleh Nabi Ismail kan? Rabbana liyuqimus shalah. Lantas doa Nabi Ibrahim lagi, faj'al afidatan minan nas, jadikanlah sebagian hati manusia cenderung ke sana. Karena itu Baitullah itu menjadi gantelan hati orang-orang beriman. Karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Warzuqhum minas samarat. Di sini cerdasnya doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pada awal doa menyatakan, ya Allah, saya letakkan sebagian keturunan saya di lembah yang tandus, tidak ada tanaman di sekitarnya. Maka Nabi Ibrahim tidak meminta warzuqhum minas syajarah dan berilah pohon-pohonan. Doa pertama sudah menyatakan kok di lembah yang tandus, maka beliau langsung to the point, cerdas sekali. Warzuqhum minas samarat, berikanlah rezeki dari buah-buahan sehingga nggak perlu pohon. Maka meskipun Mekah itu nggak ada pohon apel, di sana banjir apel. Ya. Meskipun di Mekah itu nggak ada pohon jeruk, banjir jeruk, banjir pit. Semua buah kualitas ekspor itu ada di Mekah. Itu berkat doanya Nabi warzuqhum minas samarat. Saya mencari yang nggak ada itu cuma jumet sama rukem di sana. Iya, tak boleh tahu nggak jumet sama rukem. Apalagi kawis. Jadi luar biasa. Nah, itulah bukti-bukti bahwa kowi doa itu harus terus ditunaikan oleh orang-orang. Bapak Ibu, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi saya ini bisa diresapi dan bisa diamalkan untuk menjadi target apa yang diaturkan oleh Bapak Ketua PJM tadi, agar ada peningkatan yang signifikan di dalam aktivitas gerakan dakwah kita di Perserikatan Muhammadiyah. Nah, sebelum saya berdoa, Bapak Ibu, saya mohon maaf untuk saya ralatnya. Saya jadi ketua PDN Kabupaten itu sudah 2 periode. Nah, kemudian saya sungkan untuk mencalonkan lagi, maka status saya sekarang sebagai penasihat PDN Kabupaten Malang. Jadi ketuanya sudah Pak Mursidi, Pak Dr. Haji Mursidi, Magister Manajemen. Beliau ketua PDM. Nah, saya sudah 2 periode, mau 3 periode konsultan Jadi akhirnya saya tidak mencalonkan, tapi akhirnya saya diminta oleh teman-teman untuk menjadi penasihat. Demikian Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiban wa tijaratan lan tabur
birahmatika ya azizu ya ghaffar, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amri wal azimata ala rusdi, wa nas'aluka syukra nikmatika, wa nas'aluka husna ibadatika, wa nas'aluka qalban salima, wa nas'aluka lisanan shadiqa, wa nas'aluka min khairi ma ta'lam, wa na'udzubika min syarri ma ta'lam, wa nastaghfiruka lima ta'lam, innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sayra amalina ila yaumil qiyamah. Innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak dan Ibu, kurang lebihnya mohon maaf, utamanya mungkin bahasa saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.